Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Realina, kelas 2001F, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke baik, pada video kali ini saya akan membahas pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Yang pertama saya akan membahas tentang aborsi. Aborsi menurut pandangan saya tidak setuju dengan adanya tindakan aborsi, di mana kita berfokus pada perlindungan hak hidup janin yang dianggap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa. Mereka yang menentang aborsi percaya bahwa sejak pembuahan kehidupan manusia sudah dimulai, dan karenanya aborsi adalah tindakan yang menghentikan kehidupan tersebut. Berikut adalah beberapa alasan utama yang sering terjadi dengan adanya aborsi. Yang pertama, hak untuk hidup bagi janin. Saya tidak setuju melakukan aborsi alasan bahwa setiap janin adalah kehidupan manusia yang berharga dan memiliki hak untuk hidup. Mereka yang berpegang pada prinsip ini berpendapat bahwa janin memiliki potensi penuh untuk menjadi manusia dewasa, bahwa mengambil hak hidupnya sama dengan melanggar hak asasi manusia. Menurut saya, kehidupan manusia dimulai dari pembuahan sehingga mengakhiri kehamilan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hak hidup janin. Kedua, kewajiban moral untuk melindungi hak yang lemah. Pandangan kontra terhadap aborsi sering didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk melindungi individu yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk janin yang berada di dalam kandungannya. Janin dianggap sebagai individu yang paling rentan karena tidak memiliki suara atau kemampuan untuk melindungi dirinya. Yang ketiga, pandangan keagamaan. Banyak agama menentang aborsi karena kehidupan dianggap sebagai pemberian atau amanat dari Tuhan yang tidak boleh diakhiri secara sengaja. Dalam ajaran agama tertentu, misalnya agama Katolik, aborsi dianggap sebagai dosa berat karena dianggap melanggar perintah Tuhan. Tantangan perlindungan kehidupan. Banyak penganut agama yang kontra terhadap aborsi. Mereka percaya bahwa manusia tidak berhak menentukan kapan kehidupan dimulai atau diakhiri. Dan aborsi dipandang sebagai tindakan yang mengakhiri nilai-nilai keagamaan tersebut. Alternatif selain aborsi, para penentang aborsi sering berpendapat bahwa selalu ada alternatif selain aborsi seperti memberikan anak untuk diadopsi. Mereka percaya bahwa jika seorang ibu merasa tidak sanggup membesarkan anak tersebut, pilihan untuk menyerahkan anak tersebut ke keluarga atau lembaga yang mampu merawatnya adalah solusi yang lebih baik daripada aborsi. Yang keempat, efek psikologis pada perempuan. Mereka yang menentang aborsi sering menyoroti potensi dampak psikologis yang mungkin dialami kemampuan setelah menjalani aborsi. Beberapa perempuan yang melakukan aborsi menyesal, cemas, atau depresi. Percaya bahwa aborsi dapat meningkatkan trauma. Yang kedua, pandangan mengenai hukuman mati. Saya memiliki dua pandangan terkait dengan adanya hukuman mati. Yang pertama, saya setuju dengan adanya hukuman mati karena dapat mencegah kejahatan, di mana hukuman mati ini berfungsi sebagai
mencegah kejahatan seperti pembunuhan. Yang kedua, keadilan bagi korban. Mereka percaya bahwa hukuman mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka, terutama dalam kasus kejahatan yang sangat brutal. Yang ketiga, euthanasia. Euthanasia adalah isu yang sangat kompleks dan sering memicu perdebatan karena melibatkan pilihan individu dan prinsip moral yang mendalam. Secara pribadi, saya melihat bahwa euthanasia aktif dan pasif sama-sama berkaitan dengan hak individu untuk menentukan nasibnya, terutama ketika menghadapi penderitaan fisik yang tak tertahan akibat penyakit kriminal.